Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 ya, untuk penanganan pasca panen, penanganan padi. Sebelum ke part 2 penanganan padi, saya melanjutkan sedikit yang part 1 ya, berkaitan dengan berkaitan dengan sorting. Jadi ada sabuk pembagi ya, sabuk pembagi ini menggunakan dua sabuk yang makin lama makin membesar, antara dua sabuk semakin membesar. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau buahnya ya, buahnya digelundungkan dari sini ke sini, inputnya, ini outputnya. Ya, misalnya ini ya ada grade 1, grade 2, ini grade 3. Ya, kalau buahnya ya sebesar ini ya, itu akan masuk turun ke grade 2 ya. Kalau buahnya sebesar ini ya, misalnya jeruk berarti masuk ke grade 1. Kalau buahnya kecil ya sampai dengan segini dia akan masuk ke grade 3 ya. Jadi ini grade 3, ini grade 2 dan ini grade 1. Nah, ini juga sama roller sorter ini roller sorter ini untuk jeruk juga sama mirip nih. Kemudian untuk cabai ini juga sama. Jadi cabainya digelundungkan ya dari arah kanan ya. Ini dari arah sini, arah kanan ke sini, ini rolling terus. Nah, ini yang kecil dulu, nanti yang paling besar yang sebelah kiri. Gitu ya. Oke, kemudian ini roller sorter yang lain, model-modelnya. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Kecepatannya sedang, jangan sampai terlalu cepat. Kenapa? Karena mengurangi resiko kerusakan ya, dan benturan juga. Ya. Oke, sedikit ya yang kemarin ini. Sekarang part 2 penanganan padi. Jadi part 2 ini penanganan padi. Jadi padi ya, penanganan hasil panennya ketika setelah dipanen ya, ketika setelah dipanen ini biasanya digiling ya. Jadi setelah apa itu namanya? Setelah dipisahkan ya. Setelah dipisahkan ya, gabah itu setelah dipisahkan bagian beras dan juga sekamnya, maka biasanya dilakukan ini ya, dilakukan pembersihan. Jadi kadang-kadang berasnya belum bersih ya, jadi dipoles ya, ini polishing. Jadi yang pertama ini penggilingan beras itu yang pertama pembersihan atau pemisahan dari apa? Pembersihan atau pemisahan dari sekam ya, sekam, kemudian sekamnya dipisahkan, berasnya menjadi produknya, kemudian disortasi. Sortasi ini ada yang beras utuh, ya, beras pecah ya, kemudian beras menir, ya, itu dipisahkan. Baru kemudian yang utuh itu mungkin proses pemutihan ini berbahaya ya. Lebih baik langsung ke proses poles, dipolishing. Jadi proses poles. Nah, kemudian setelah itu ya dilakukan, kalau misalnya mau dilakukan proses lanjutan yang utuh atau pecah separuh itu bisa dijadikan produk ya. Kalau yang
menir itu nanti bisa dijadikan tepung, ya, tepung beras ya dilakukan grinding atau penghalusan ukuran, pengecilan ukuran. Jadikan tepung yang kecil-kecil itu, ya, yang menir-menir yang kecil, jadikan tepung. Kemudian ada proses penyaringan ya, untuk menentukan ukuran. Nah, peningkatan kualitas biji itu dilakukan perlakuan hidrotermal sebelum penggilingan atau parboiling biasanya namanya. Nah, oke, kita ke satu-satu ya. Ini ada pembersihan atau pemisahan. Jadi ada yang kotor, gabah kotor. Kotor ini yang sebelah kiri, ini yang sudah dibersihkan dari pengotor ya. Ini menjadi gabah yang sudah bersih, ini sebelah kanan. Pemisahannya ini berdasarkan apa ya? Ini ada panjang, lebar, tebal, densitas ya, kekasaran dan seterusnya. Kemudian pembersihan ya, pembersihan atau grading padi. Ini padi hasil panen yang masih mengandung batang, kemudian bulir dan sebagainya ini, kotoran-kotoran lain, mungkin ada batu dan sebagainya ini. Nah, ini harus dihilangkan sehingga jadi gabah yang bersih seperti ini sebelumnya. Nah, pembersihan padi ini ya, padi yang belum dimasak, kosong material bukan biji. Ini pembersihan seperti ini ya. Pertama ini harus dihilangkan, baru kemudian setelah digiling itu nanti menghasilkan beras, baru di sorting ya, dipisahkan, disorting berdasarkan tadi ukuran yang beras utuh dan sebagainya ya, sampai yang menir tadi ya, dan dilakukan grading, grade-nya. Grade ini berpengaruh harga, kalau banyak yang utuh harganya lebih mahal ya. Nilai tambah, nilai jual ini. Kemudian tadi yang untuk pemutihan dan sebagainya itu lebih baik hanya poles saja. Kalau tambah dipoles itu semakin bersih ya, cuma kandungan vitamin B-nya itu akan berkurang. Nah, jadi kualitas padi ya itu nanti sangat mempengaruhi hasil atau harga jual dari padi tersebut. Sehingga kalau banyak, jadi mesinnya kalau mesin yang baik, banyak menghasilkan padi yang utuh atau beras yang utuh, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak, gitu ya. Nah, ini pembersihan padi. Ini ada beberapa tahapan: pre-cleaning, basic cleaning, pre-cleaning, basic cleaning. Ya, pre-cleaning ini menghilangkan kontaminan kasar seperti ini ya, batu, sampah ya, ini dihilangkan. Kemudian basic cleaning ya, yaitu membersihkan semua material, termasuk material yang rusak ya, biji kosong, gabah kosong dan sebagainya, ini dihilangkan dulu. Prinsipnya ini menghembuskan ya, dihembuskan oleh udara itu ya, dihembuskan dengan udara ini. Oke, biasanya dihembus-hembuskan, diginikan ya, kemudian ditiup. Kalau ada angin ditiup, maka yang ringan pasti akan hilang ya, tinggal yang berisi saja. Nah, kalau secara mekanis itu seperti ini ya. Jadi memasukkan mesin, ditiupkan udara ya,
Jadi masuk dari atas, kemudian udaranya dari kanan ini menyembur ke atas ya, sehingga yang ringan itu akan hilang, ya. Kemudian yang berat dia akan jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk mesin pembersihan dan grading padi. Biasanya ada ayakan dan ada hembusan udara. Ya. Ini untuk menghilangkan yang ringan-ringan. Jadi turun yang besar ya. Kalau ini ayakan ya, yang besar dia akan cenderung ke atas, yang sedang di tengah, kemudian yang kecil paling bawah gitu ya. Nah, kecil paling bawah. Kemudian dihembuskan udara, jadi yang ringan-ringan yang pengotornya itu hilang ke udara, yang berat-berat ditampung. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh apa filternya atau ayakannya. Nah, kalau yang berbentuk silinder seperti ini, jadi lekukan yang berfungsi untuk mengangkat partikel yang masuk ke dalam lekukan, maka partikel yang tidak sesuai lekukan dialirkan keluar untuk memindahkan biji yang hancur. Biasanya kalau biji yang hancur, maka dia akan tembus ya, lolos ayakannya sehingga nanti turun ke bawah. Kalau yang tidak lolos berarti utuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kalau masuk ya, kalau masuk maka dia akan ini diangkat. Kalau masuk diangkat. Jadi yang kecil masuk ya, yang panjang ini tidak dapat masuk. Nah, ini yang berdasarkan specific gravity ya. Jadi berdasarkan massa jenis ya, massa jenisnya. Jadi yang medium, yang ringan dan yang berat ini akan terpisah gitu ya dengan adanya aliran udara seperti ini. Nah, ini feed ya, feed itu yang dimasukkan ya ke sini, masuk ke sini, kemudian ini ada udara disembur ya. Disemburkan udara seret ya, dimasukkan dari kiri. Kalau yang berat maka akan terlempar jauh. Kalau yang ringan maka tidak terlalu jauh. Sehingga ini kalau ditampung yang ringan itu seperti ini ya. Kemudian yang berat itu paling jauh ya. Kemudian yang bersih dan yang rusak itu akan terpisah. Jadi ini beberapa alatnya. Kemudian sortasi warna atau perbedaan warna. Biasanya menggunakan kamera ya, fotoelektrik. Kemudian ada ejektor. Jadi kalau warnanya jelek, warnanya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hitam misalnya nih, maka ditiup ya, biasanya ditiup dia akan menuju ke penampungan yang reject ya. Jadi ini padi ya, padi itu ada yang ini sekam, grain sekam ya, kemudian ada endospermum yang putih-putih itu ya, kemudian ada germ. Nah, lapisan luar ini kasar, berserat, ya, berpigmen dan berlilin. Ini tidak diinginkan untuk dikonsumsi, kecuali ayam. Nah, nanti sekamnya ini dijadikan dedak ya, dikonsumsi ayam. Kalau manusia tidak ya. Kemudian meskipun sekarang ada yang untuk sekam itu, yang bikin apa namanya dari dedak itu, bikin makanan dari dedak karena banyak vitamin B-nya. Ini banyak mengandung minyak sehingga merugikan untuk penyimpanan. Oke, kemudian ini ya, parboiling tadi ya. Parboiling itu apa?
Jadi padi dibersihkan, kemudian direndam dengan air ya, 8 jam, kemudian dihilangkan airnya, kemudian dikukus, diaerasi, ya, kemudian ditempering, kemudian dikeringkan menjadi padi yang sudah kering dengan 14% kadar airnya. Ya. Nah, jadi dengan parboiling keuntungan padi dan proteinnya ini mengembang. Ya, padi dan proteinnya mengembang memenuhi pori internal. Celah dan retakan terisi, warna bening, lebih keras. Ya, jadi kekuatannya bertambah, tidak mudah selama penggilingan, ya, tidak mudah pecah ini selama penggilingan. Nah, kalau dengan parboiling ini permukaan biji menjadi halus, ya, serangga lebih sulit menggigit atau memakan, vitamin B dan nutrisi yang larut dalam air ini terdistribusi ke dalam endosperm. Jadi kehilangan nutrisi ini lebih sedikit. Nah, kandungan minyak di sekam ini lebih tinggi ya, 25% sampai 30% dibandingkan padi tanpa perlakuan tadi parboiling. Ya. Keuntungannya kalau di parboil lebih stabil. Jadi beras yang sudah dimasak dulu ya, biasanya ini untuk cepat saji ya, beras cepat saji yang parboiling ya. Ini yang waktu pemasakan lebih cepat dibandingkan yang tanpa perlakuan. Jadi yang kiri ini yang parboiling, yang kanan ini yang beras biasa ya, beras biasa. Yang kiri ini lebih cepat masak, yang kanan ini yang biasa. Dilihat ini yang sudah parboiling, bentuknya warnanya beda. Kerugiannya memang warnanya lebih gelap. Secara tradisional ini menghasilkan aroma yang tidak diinginkan. Jadi beda aromanya dengan beras segar. Ya, perendaman lama ini memungkinkan mikotoksin berkembang kalau yang tradisional. Nah, kemudian kerugiannya lagi kalau parboiling ini nanti beberapa antioksidan alaminya ini hilang sehingga lebih mudah kemik, sehingga dibutuhkan pengawetan itu. Kulit biji ini memerlukan daya yang lebih untuk memulihkan dan memerlukan biaya investasi juga. Biasanya beras siap saji ya, beras masak siap saji. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.